من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah, masih kita eh, terhubung dengan Majlis Ta'lim Overseas Mengaji. Semoga ini menjadi amal jariah buat para pengurus, menjadi amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengajarkan manusia untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu adalah pedang. Ketika kau bermain-main dengan waktu, maka waktu ini yang akan menebasmu. Waktu adalah hidupmu. Maka semakin baik kau menjaga waktu, semakin baik kau menjaga hidupmu. Saya akan share screen pembahasan kita pada hari ini. Sampai sini ya teh. Poin ke berapa? Poin kedua, Ustaz. Poin ke Kedua. kedua ya. Baik, kita lagi bahas bab 6 tentang bagaimana memperbaiki keadaan Anda. Kita sudah bahas poin nomor 1, memperbaiki masa lalu dan masa depan. Intinya, masa lalu yang sudah masa itu ada 3. Masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan. Masa sekarang adalah masa yang akan datang belum tentu ketemu. Dan masa sekarang adalah milikmu, maka beramalah untuk masa sekarang ini. Jadi siapa yang pengen memperbaiki masa lalu, hendaklah perbaiki masa sekarang. Siapa yang ingin memperbaiki masa depan pun perbaiki masa sekarang. Jadi jangan sampai kita berpikir nanti saja di masa depan kita memperbaiki, jangan. Perbaiki dirimu di masa sekarang, maka semoga masa lalumu dan masa yang akan datangmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bahas poin nomor 2. Ya, jadi pembahasan kita tentang bagaimana memperbaiki keadaan Anda. Tentu kita pengen berharap semua urusan itu baik. Ya, maka ada penulis Ustaz Yazin bin Abdul Qadir Jawas memberikan solusi, tips-tips bagaimana kita memperbaiki keadaan kita. Ya, yang pertama adalah dengan memperbaiki masa lalu dan masa depan. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki masa sekarang. Masa lalu ya dengan banyakin istighfar kalau memang salah. Masa depan tentu dengan bertekad untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi yang kedua adalah bagaimana memperbaiki keadaan kita adalah dengan pentingnya menjaga waktu. Boleh dibaca. Dua, pentingnya menjaga waktu. Bertaubat dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan ini menjadi lelah dan letih. Tapi inti masalahnya terletak pada usia Anda saat ini, yaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa yang akan datang. Jika Anda menyia-nyiakan waktu tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya sambil memperbaiki masa lalu dan masa yang akan datang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Baik. Jadi kembali lagi kepada pentingnya menjaga waktu karena Masya Allah ya, waktu ini begitu cepat. Tak terasa sudah berapa lama kajian kita? Setahun lebih, 3 Ustadz ya. tahun, 2 tahun ya. Ya, hampir Ya, 2 tahun.
Tak terasa anak-anak udah besar, ya. Tapi tak terasa juga betapa banyak dosa, tak terasa juga betapa sedikitnya amal. Oleh karena itu, menjaga waktu diantaranya adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari masa-masa lalu di mana banyak waktu terbuang. Kalau kita flashback kembali masa lalu, masya Allah, betapa banyak waktu-waktu yang terbuang untuk nongkrong, hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang banyak dosa, betapa banyak waktu yang kita tidak jaga. Maka sekarang kita disuruh berpikir, apakah kita mau kembali ke masa lalu, membuang-buang waktu, atau kita berharap kita pengen menjadi lebih baik dengan menjaga waktu. Jadi ketika kita menyia-nyiakan waktu, berarti menyia-nyiakan kebahagiaan. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan keselamatan diri sendiri. Oleh karena itu, ketika kita berharap ada perubahan pada keadaan kita, di samping poin pertama tadi, yaitu kita memperbaiki masa lalu dan masa depan dengan bertobat masa lalu, dengan memperbaiki masa sekarang, ya. Nah, yang kedua adalah kembali lagi kita pentingnya menjaga waktu. Karena kembali lagi tadi kita sehari-hari ini akan dihadapkan dengan hal-hal yang manfaat dan yang tidak manfaat. Maka ketika kita punya konsisten melakukan hal yang manfaat, maka tentunya ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita tinggalkan. Kurangin nongkrong, kurangin hal yang sia-sia. Semuanya akan bisa kita lakukan ketika kita punya fokus, saya ingin memperbaiki keadaan saya. Saya ingin memperbaiki keadaan akhirat saya. Saya ingin menjadi lebih baik. Maka insya Allah ketika kita punya tekad-tekad seperti itu, ya ini menjadi sebuah komitmen supaya kita bisa jangan sampai akhirnya bablas. Oke, ketemu teman, ya harus ada yang manfaat. Walaupun sejam 2 jam harus ada yang manfaat. Jangan sampai hanya sekedar cekakak cekikik, ketawa ketiwi nggak jelas. 2 jam, 3 jam terbuang waktu hanya untuk bercanda. Maka harus sisihkan di tempat itu dakwah. Oh mungkin saya ketemu teman 2 jam, 3 jam, tapi ada dakwah, ada cerita-cerita tentang keislaman yang kita masukkan supaya apa? Waktu yang tadinya 2 jam, 3 jam yang seolah-olah sia-sia itu akhirnya bisa ada hal-hal yang manfaat. Kalau memang kita tidak bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Coba teteh saya tanya, bisa teh ninggalin nongkrong sama teman? Saya mulai mengurangi Ustadz, tapi nggak bisa 100%. Nah, nggak bakalan kita, saya pribadi nggak bakalan bisa ninggalin 100%. Pasti kita namanya apa? Apalagi kalau butuh ngobrol ya. Tapi kita kalau nggak bisa ninggalin, maka minimal kita bisa memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Teteh mungkin mau ketemu teman lama, ya bawa buku kecil, ya zikir pagi sore, bisa dikasih hadiah ke dia. Atau ketika ngobrol ada tujuan lain supaya dia dapat hidayah. Kalau memang dia belum rajin sholatnya dimasukin, ya nasihat-nasihat sedikit. Ya tentunya dengan cara-cara berteman. Jadi pentingnya menjaga waktu itu, masya Allah. Sepertinya zaman sekarang susah untuk bisa menjaga waktu benar-benar. Ya, oke, teteh nggak ngumpul sama teman, nggak ngumpul. Lihat Instagram, betul? Iya. Scroll, scroll, TikTok dan lain-lain. Ya, akhirnya sama aja buang-buang waktu juga. Godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Oleh karena itu, kalau sekali lagi saya katakan, ketika kita tidak bisa nggak bisa meninggalkan hal-hal seperti ngobrol-ngobrol dengan teman, ya,
minimal Anda bisa memasukkan hal-hal yang penting dalam ngobrol-ngobrol itu. Ada niatkan untuk berdakwah, ada niatkan supaya dia ikut kajian, ada niatkan saya mau ngasih buku kecil, mudah-mudahan dia bisa berubah dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya akhirnya waktu yang tadinya mungkin terasa sia-sia akan terwarnai dengan nilai-nilai dakwah. Minimal waktu 2 jam itu ternyata bermanfaat untuk siapa tahu dia dapat hidayah, ya, siapa tahu dia dapat hidayah. Kemudian sungguhnya Sesungguhnya menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Karena menjaga waktu berarti mengharuskan diri Anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. jaga waktu itu lebih sulit daripada memperbaiki yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Maka kalau orang menjaga waktu itu berarti dia akan lebih baik, lebih bermanfaat, lebih memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. Nah, ini tentunya butuh perjuangan. Jadi saya katakan kalau Anda tidak bisa menjaganya, minimal Anda mengisinya dengan nilai-nilai agama. Ya, Taib seorang penyair berkata, waktu yang telah berlalu maka sudah berlalu. Waktu yang akan datang merupakan perkara yang gaib. Dan waktumu sesungguhnya adalah hari ini yang kau berada di dalamnya. Tadi saya bilang, waktu yang dulu sudah berlalu dengan segala kenangan. Waktu yang akan datang belum tentu ketemu. Maka sekarang, laka fa'amal fi. Sekarang adalah milikmu. Sekarang ini waktu adalah milikmu dan beramalah. Dan beramalah. Baik, itu yang kedua, bagaimana memperbaiki keadaan dengan pentingnya menjaga waktu. Tentunya tadi ya, kalau nggak bisa menjaga dengan 100%, ya, ya mungkin jangan sampai akhirnya hilang 100%. Kalaupun ternyata sepertinya waktunya terbuang, mudah-mudahan niat yang baik akan menutupinya. Mudah-mudahan ketemu teman sejam 2 jam, ternyata ada nilai-nilai dakwah di dalamnya. Maka Anda memang termasuk itu mewarnai waktu. Nggak bisa jaga waktu, ya mewarnai waktu dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana memperbaiki keadaan kita. Kita harus sadar bahwa hari-hari Anda adalah bekal. Ya, supaya kita benar-benar jaga waktu, mikir. Misalnya, kenapa gue lihat Instagram mulu? Ini ada manfaatnya apa enggak? Kenapa gue lihat TikTok mulu? Kenapa gue baca koran mulu? Ini ada manfaatnya apa enggak? Maka ketika kita sadari bahwa hari-hari Anda adalah bekal, maka insya Allah akan berubah keadaan kita. Kalau kita sadari bahwa hari-hari kayak saya ini bekal. Apa yang sudah saya, ini hari apa? Hari Kamis. Apa bekal saya? Ya, untuk amal ibadah. Saya baca teh kondisi manusia. Kondisi manusia Lanjut Evira. berbeda-beda dalam udah bisa. Lanjut ya. Kondisi manusia berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang Anda lewati guna mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apakah bekal itu akan mengantarkan Anda ke surga atau justru ke neraka? Jika Anda menjadikan waktu Baik. tersebut Hari-hari adalah bekal. Ya, jadi ini menurut saya poin yang sangat penting banget. Kita sadari bahwa kita butuh bekal banyak. Abu Hurairah, Abu Hurairah sebelum meninggal, lagi mau meninggalnya dia menangis. Kenapa menangis? Dia bilang abki ala qillati zadi wa bu'adis safari. Aku menangis karena bekalku sedikit, sedangkan perjalanan begitu panjang.
Aku menangis karena bekal sedikit, sedangkan perjalanan begitu panjang. Maaf teh, agak hilang. Udah kelihatan lagi? Udah, saya ada buku tapi Udah. Ya. Ya. Ini apa? Share screen-nya kelihatan? kelihatan Ustaz. Saya ulangi. Abu Hurairah. Tahu dong Abu Hurairah teh? Iya, tahu Ustaz. Ya, sahabat Nabi, orang soleh, paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi sebelum meninggal, dia nangis. Kenapa? Karena dia menyatakan bekalku sedikit sedang perjalanan begitu jauh. Abu Hurairah, Umar bin Khattab, bagaimana dengan kita? Kalau Abu Hurairah saja merasa bekalnya sedikit, bagaimana dengan kita? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata kalau ada suara dari langit dan suara itu mengatakan semua manusia masuk surga kecuali satu orang. Maka kata Umar bin Khattab, aku merasa tak akulah yang satu orang itu. Aku takut akulah yang satu orang itu. Itu Umar bin Khattab. Sahabat Nabi sudah dijanjikan surga, mertua Nabi lagi. Tapi masih takut kalau dia ternyata bisa masuk neraka. Maka hari-hari adalah bekal. Makanya saya punya status ya hari-harimu adalah perjalanan hidup. Hari-harimu adalah bekal. Hari-harimu adalah perjalanan pulang. Apa-apa yang akan kau bawa. Tapi kita lihat jika Anda lanjut. Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Allah, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar di masa yang singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak. Apabila apabila Ya, kita harus berpikir. Nah, kita harus berpikir bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi. Sedangkan kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Kehidupan yang sangat singkat. Maka harus ada dalam hati kita warning. Ingat, ya akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Tapi terkadang memang kita lebih suka untuk memakmurkan dunia daripada memakmurkan akhirat. Padahal akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Lanjut apabila Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian, dan permainan, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu meninggalkan Anda. Bahkan kesudahannya berdampak kesedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian yang Allah, ya dampak efek daripada kelalaian, dampak efek daripada syahwat. Ya, syahwat itu cuma berapa menit, tapi penyesalannya begitu panjang. Syahwat itu nikmatnya cuma berapa saat, tapi penyesalannya luar biasa. Kesenangan kelalaian yang kita lakukan di dunia ini ternyata akan melebihi daripada kesabaran kita mengerjakan ketaatan. Kita ngerjain ketaatan itu kan pakai sabar. Ya, kita melakukan menolak hawa nafsu pakai sabar. Kita melakukan ibadah-ibadah pakai sabar. Maka ternyata bagi mereka orang-orang yang lalai, orang-orang yang mengutamakan nafsu syahwatnya, orang-orang yang terlena dengan dunia, maka kesabaran mereka dalam menerima akibat daripada kelalaian ini lebih lebih parah daripada kesabaran dalam mengerjakan ketaatan. Ya, kita dalam melakukan ketaatan kan pakai kesabaran. Ya, maka dalam menahan syahwat itu pun pakai sabar.
dalam kelalaian menjaga supaya nggak lalai pun pakai sabar. Jangan sampai nanti kelalaian, kesenangan sementara, permainan dan syahwat ini ternyata akan menghasilkan penderitaan-penderitaan. Dan penderitaan ini ternyata lebih sulit dan lebih sabar daripada kita melakukan ketaatan. Jadi ternyata ketaatan yang kita sabari itu jauh lebih mudah daripada penyesalan. Ya, menolak hawa nafsu di dunia itu kita sabar, itu akan lebih mudah daripada penyesalan nanti di akhirat. Karena di akhirat satu hari seperti 50.000 tahun. Satu hari seperti 50.000 tahun. Penyesalan yang panjang. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, ada sebuah syair. Jika berlalu satu hari dan aku tidak berbuat apapun, dan juga tidak mendapat ilmu, maka apalah artinya umurku. Nah, ini perkataan yang indah dari sebuah syair. Jika berlalu satu hari dan aku tidak berbuat apa-apa, jika berlalu satu hari dan aku tidak berbuat apapun, ya, tidak ilmu nggak dapat, maka apalah artinya umurku. Senin, apa yang Anda dapat? Harus pikirin tuh. Alhamdulillah, zikir pagi sore. Alhamdulillah, zikir habis sholat. Alhamdulillah, bakti sama orang tua. Alhamdulillah, ngurusin suami dan anak-anak. Ikhlas. Alhamdulillah, ngajian. Alhamdulillah, bisa share ilmu. Alhamdulillah, bisa sedekah. Selasa, apa yang kau dapatkan? Rabu, Kamis, sampai Ahad. Hendaklah kita berpikir, apa yang sudah kita berbuat. Wal yanzur nafsu ma qaddamat lighat. Hendaklah kalian apa yang nafsu berpikir tentang apa yang kita perbuat untuk hari esok. Ya, apa maksudnya? Ya, hendaklah kita berpikir apa yang sudah kau perbuat untuk akhir. Jadi Allah berfirman, "Fal yanzur nafsu ma qaddamat lighat." Hendaklah manusia itu melihat apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Apa maksudnya? Apa yang sudah kau persiapkan untuk akhirat? Senin, apa yang sudah kau perbuat? Sampai Ahad, hendaklah kita mengintrospeksi diri. Makanya sebenarnya kita butuh ya teh, butuh catatan, buku catatan gitu teh. Ya, qobliyah badiah contreng, duha contreng, tahajud contreng, terus semua. Kadang-kadang itu kerjaan anak kecil, padahal sebenarnya kita butuh untuk punya target. Apalagi kita mau Ramadan. Ramadan sebentar lagi. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk masuk Ramadan ini bukan pas Ramadan. Makanya kata Abu Bakar Al-Balkhi, Rajab itu kayak orang nanam. Syaban kayak orang nyiram. Ramadan panen. Ramadan panen. Maka sudah dimulai dari sekarang. Perbaikan-perbaikan diri menjelang Ramadan. Maka itu kenapa Allah kasih kita syariat ini. Coba kalau Tete lihat. Zikir banyak ya Teh? Zikir, aku Dalam sampai. Islam zikir banyak ya? Oh, banyak Banyak macam. banget zikir-zikir. Doa-doa banyak gak? Banyak Banyak. banget. Quran banyak gak? 30 juz. Salat banyak? Banyak macam-macam. Banyak banget. Wajib 5. Yang qobliyah, sunnah banyak. Amal-amal soleh banyak banget. Ya. Makanya kita dikasih banyak kerjaan. Kita dikasih banyak kerjaan. Kenapa kita dikasih banyak kerjaan? Karena memang kita butuh bekal. Maka hari-hari itu kita harus punya target ya. Harus punya target. Hari ini tuh ngapain? Ya, harus nolong orang. Hari ini saya bisa melakukan apa? Ya, ini harus ada target. Jadi kembali lagi, idza madha yaumun walam aqtani' yadan wal aktabis ilman fama huwa min umri. Jika berlalu satu hari, aku tidak berbuat apapun, tidak juga mendapatkan ilmu, maka apalah artinya umurku. Ini hati-hati nih teh kalau lagi masa-masa PMS. Apa sih PMS benar ya? Kalau ibu-ibu apa namanya? Uh, Kalau lagi premenstruasi. mager banget tuh. Hah?
premenstrual syndrome apa nggak salah sih. Sebelum Apa sih kalau lagi sebelum head ya? Lagi head ya? sebelum head ya. Wah, itu harus benar-benar tuh teh. Ya, karena itu masa-masa orang, makanya ada orang yang disebut dengan futur. Ya, iya benar. Orang-orang yang, ya futur itu orang-orang yang lemah setelah semangat. Makanya Allah kasih kita Ramadan. Apa tujuannya teh? Bukan hanya pahala dan takwa, tapi menyemangati kita kembali. Coba lihat Ramadan nanti orang-orang. Wah, naik semuanya ibadahnya, betul? Iya, betul. Yang nggak pakai hijab berhijab, yang jarang ke masjid. Maka Allah kasih bulan-bulan haram yang pahalanya berlipat ganda. Apa aja teh bulan haram? Eh, Apa aja bulan haram? Muharram, Rajab, Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Ada susah. Oh, Ya, Rajab, Muharram, Rajab, Ramadan, Zulqaidah, Zulhijjah, Zulhijjah, satu lagi Muharram. Muharram. Kalau Ramadan. Ramadan luar bulan berkah. Oh, Itu di luar bulan haram. Bulan haram itu kan bulan, ini kan bulan Rajab nih, bulan haram. iya. Ya, bulan di mana berlipatnya amal soleh. Dikasih 4, tambah Ramadan 5. Ya, jadi ada 5 bulan di mana orang soleh bahkan menunggu-nunggu bulan-bulan ini supaya karena meningkatnya amal. Ya, maka meningkatnya amal terus begitu nanti ketemu lagi naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, turun lagi. Indahnya Allah memberikan bulan-bulan. Coba dari Rajab, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Zulqaidah, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan yang banyak orang beribadah khususnya di 4 bulan plus Ramadan. Apa tujuannya? Supaya kita banyak bekal. Kenapa sebulan puasa Ramadan? Karena biasanya orang setelah 1 bulan melakukan aktivitas, dia akan terbiasa untuk melakukan itu setelahnya. Maka sebulan kita dibiasakan Ramadan. Tujuannya supaya banyak bekal. Ingat ya Bapak Ibu, kita butuh bekal. Orang-orang dulu nangis karena merasa amalnya dikit. Padahal mereka baca Qur'annya banyak. Padahal mereka ibadahnya khusyuk. Padahal Masya Allah sedekahnya banyak. Tapi mereka merasa kurang. Bahkan ada perkataan daripada perkataan dari ulama salaf, ya, kalau ada orang dari kecil soleh sampai tuanya soleh, lalu dia mati, maka dia pengen bangkit lagi untuk beramal soleh lagi. Padahal kecil soleh ya, kecil soleh, muda soleh, remaja soleh, tua juga soleh, matinya pun husnul khotimah. Terus dia mati, dia pengen bangkit lagi. Ngapain? Merasa kurang amalnya. Insya Allah. Ya, maka Bapak Ibu, kita mau masuk ke Ramadan, persiapan dari bulan Rajab. Ya. Taib, yang keempat, lanjut. Ah, kewajiban sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat." Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, tergolongan munafik, takut kepada manusia, musuh, seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa atau mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Surat An-Nisa ayat Taib, 7. ayat 77. Kalau kita lihat, ini kan kewajiban sekarang. Ya, bahwa ini ayat bercerita tentang apa? Tidaklah engkau memperhatikan orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu. Maksudnya dari berperang. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat.
Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka orang-orang munafik takut kepada musuh, kepada manusia seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut daripada itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Kenapa tidak engkau tunda kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah kesenangan dunianya ada sedikit dan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi kita lagi belajar bagaimana tentang kewajiban sekarang. Bahwa banyak orang yang suka menunda-nunda. Ya, udah dikasih tapi nantilah. Kenapa enggak nanti? Ya, sebenarnya kita banyak kesempatan ya, banyak kesempatan. Tapi kayak haji lah. Kenapa harus pakai nanti? Ya, kenapa padahal kewajibannya sudah datang? Kenapa pakai nanti? Dia hartanya udah mampu, kenapa pakai nanti? Kalau kita lihat salah satu kaidah tafsir Al-Quran yaitu Allah memberi petunjuk kepada hambanya dalam Al-Quran dari segi amalan untuk membatasi perhatian mereka kepada waktu yang sekarang saja. Kaidah yang lanjut ya, kaidah yang Kaidah yang mulia ini terdapat dalam banyak ayat Al-Quran dan termasuk hal yang paling besar yang menunjukkan tentang hikmah Allah serta hal paling besar yang memperbaiki manusia menuju kebaikan dunia dan akhiratnya. Karena seorang hamba, jika ia sibuk dengan amalan yang harus dilakukan saat itu, ia membatasi pikiran, badan, dan hatinya untuk amalan tersebut. Maka ia akan berhasil dan selesai sesuai dengan waktunya. Tetapi ketika ia memilih dan memperhatikan amalan-amalan lain, maka ia tidak akan selesai pada waktunya, semangatnya menjadi luluh, dan perhatiannya terhadap amalan lain menjadi berkurang karena ia terlalu fokus dengan amalan besok atau yang akan datang, serta semangatnya untuk amalan besok tersebut. Kemudian, ketika kerjaan lain datang, maka semangatnya yang sudah melemah, kerajinannya yang sudah berkurang, bahkan kerjaan kedua terhenti karena harus menyelesaikan dan menyempurnakan kerjaan yang pertama, akhirnya ia tidak menyelesaikan kedua kerjaan tersebut. Berbeda ketika seseorang mengumpulkan hatinya, tujuan terbesarnya adalah mengerjakan kerjaan saat ini yang harus diselesaikan, maka ketika datang kerjaan kedua, ia sudah siap dengan kekuatan dan ketekunan. Ia mengerjakannya dengan sepenuh hati dan menyelesaikan pekerjaan pertama, membantunya untuk mengerjakan pekerjaan yang kedua. coba Teteh, bisa nggak ngambil kesimpulan? Eh, Apa mak? satu persatu, Ustaz. Jadi, Baik, benar. Kewajiban itu kerjain aja satu persatu. Kayak misalnya Ramadan kan nanti kan Teh, iya. ya kan? Ya udah kerjain dulu sekarang yang bisa gitu loh. Jangan mikirin Ramadan. Ya, ke Ramadan pasti nanti kalau Allah kasih Ramadan dia udah siap gitu. Jadi Hmm. akhirnya mikirin Ramadan tapi lupa mikirin amalan sekarang. Maka perintah kewajiban sekarang ini apa? Contoh misalnya, ya, Anda bahas tentang bagaimana eh, amal soleh buat orang meninggal, buat orang tua yang sudah meninggal. Sedangkan ibunya masih ada. Kenapa Anda nggak fokus untuk mengurus ibumu sekarang? Memperhatikannya, membiayainya, menanyakan keadaannya, kalau bisa merawatnya. Kenapa mikirin amal yang bermanfaat buat mayit, sedangkan orang tuamu masih ada gitu. Jadi kadang orang suka berpikir yang jauh, padahal yang dekat aja. Contoh gini lah teh, yang paling gampang deh, umroh musim dingin. Kenapa harus musim dingin? Biar nggak panas. Sedangkan sekarang misalnya musim panas deh, nanti aja lah umrohnya musim dingin. Kan orang senang begitu ya, kalau Iya. umroh musim dingin. Pertanyaannya, kenapa nggak sekarang gitu? Ya, kenapa nggak sekarang? Panas Pak Ustadz. Terus kalau kamu mati sebelum datang musim dingin gimana? Apakah yakin masih bisa hidup sampai musim dingin? Ya, jadi kewajiban sekarang yang ada ya kerjain selesai. Nanti kalau kewajiban berikutnya datang,
Anda sudah siap. Kayak Ramadan. Ramadan sebentar lagi. Anda mempersiapkan diri ya boleh-boleh saja. Tapi jangan lupain kewajibanmu sekarang. Karena yang kita lakukan di bulan Ramadan kan sama aja dengan yang kita lakukan hari-hari kan teh. Sama aja. Amalnya. Kecuali puasa Ramadan sama taraweh doang. Betul nggak? Ya. Ya kan? Ya sholat wajib tetap 5 waktu. Qobliyah badiyah tetap. Ya, jadi yang beda nanti Ramadan kan cuman apa? Cuman puasanya sama tarawehnya. Ya, maka ya udah kerjain aja sekarang dulu yang memang karena nanti Anda begitu Ramadan akan sholat wajib lagi, akan baca Quran lagi sama aja gitu. Cuman ada tambahannya aja nanti di Ramadan. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya poin nomor 4 ketika kita pengen merubah keadaan kita maka kewajiban sekarang tuh selesaikan dulu deh. Ya, apa kewajiban-kewajiban yang belum. Jangan terlalu muluk-muluk. Ya, kewajiban sekarang dulu kerjain. Biar apa? Biar selesai. Sehingga kalau udah selesai, Anda bisa melangkah ke kerjaan berikutnya. Ya, taib. Seperti misalnya gini lah, ya. Tadi, ya, ada orang berpikir apa sih amalan yang bermanfaat buat mayit? Ya, padahal orang tuanya masih hidup. Lebih baik dia fokus ngurusin orang yang hidup. Ya, nah, kemudian bukan berarti kita nggak boleh tahu, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai yang nanti ke depan kita terlalu mikirin yang sekarang kurang. Tapi ini yang keempat, agar kita tidak terlena dengan kerjaan yang akan datang, padahal yang sekarang belum selesai. Ya, maka selesaikan. Ya, contoh lagi lah teh puasa ini, puasa Ramadan yang belum punya kodok, yang punya kodok. Kan ibu-ibu suka ini kan, suka head kan, suka head, terus pasti punya utang. Kenapa nggak diselesain? Ayo selesaiin bu. Gak kerasa Ramadan bentar lagi masuk. Jangan sampai Ramadan masuk, Anda masih belum selesai utangnya. Sibuk puasa apa puasa sunnah, Senin Kemis, puasa wajib belum. Gimana? Ya. Baik. Kita lanjut ke yang kelima. Umur yang tidak berkah. Kalau kenapa? Jadi salah satu cara memperbaiki keadaan kita, cari umur yang berkah. Jangan sampai umurnya tidak berkah. Apa maksudnya? Lanjut ya. Umur menjadi tidak barokah dengan seorang hamba melakukan kemaksiatan, karena maksiat dapat memperpendek umur dan menghilangkan barokahnya. Sebagaimana kebaikan dapat menambah umur, begitu juga kejelekan dapat memendekkan umur. Pengaruh maksiat dapat mengurangi umur karena hakikat kehidupan sebenarnya adalah hidupnya hati. Oleh karena itu, Allah menyebut orang kafir sebagai orang mati, tidak hidup, sebagaimana dalam firman-Nya, mereka adalah orang mati, tidak hidup. Dari surat An-Nisa, Bentar. Al ayat 21, Hal, ayat tapi 21. sebentar. Umur yang tidak berkah. Apa maksudnya? Umurnya diisi dengan kemaksiatan. Saya, ya mudah-mudahan ya, saya kedatangan tamu, Masya Allah, teh, luar biasa ya. Ya, kemaksiatannya ceritanya tentang uh, banyak hal lah. Ya, dia cerita tentang hal-hal yang banyak maksiatnya. Maka sekarang dia pengen berubah. Maka ya, maka saya lihat urusannya kacau, rumah tangganya hancur, kemudian pekerjaannya juga susah. Kan saya pengen tahu kenapa lu hidup susah banget sih? Akhirnya setelah dikorek-korek, ya iya teh, ya banyak melakukan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan seseorang yang dilakukan, maka ini bisa menghilangkan berkahnya umur. Ya, bahkan kata penulis, maksiat dapat memperpendek umur dan menghilangkan barokah. Ya, bukankah Pak Ustadz
Apa maksudnya memperpendek umur? Mungkin dengan kata lain, berkah umurnya nggak ada. Gitu. Kan kita disuruh silaturahim kan teh? Ya. Silaturahim nambah umur. Nambah. Apa maksudnya silaturahim nambah umur? Silaturahim nambah umur itu ada dua pendapat teh. Bisa umurnya nambah, kan umur itu ada dua. Ada yang ketahui Allah, ada yang ketahui malaikat. Teteh umurnya misalnya tercatat 65. Tapi karena teteh malaikat tahunya teteh 65. Ya, tapi teteh melakukan ketaatan, 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 silaturahim. Maka Allah tambah umur teteh tanpa sepengetahuan malaikat. Bisa nggak? Bisa, Allah Maha segalanya. Bisa lah, kan punya Allah. Ya kan? Hak Allah dong menambahnya. Jadi ada pendapat bahwa umur itu ada dua tadi. Ya, terus ada lagi yang bilang bukan nambah kali, tapi berkah umurnya, manfaat. Jadi kalau kita rajin silaturahim, rajin berbuat kebaikan, Allah berikan keberkahan pada umurnya. Umurnya tetap 65, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, ada lagi pendapat yang ketiga, gini teh, kerjain aja, nambah alhamdulillah, nggak nambah ya berkah. Paham teh? Paham. Ya, jadi kalau yang pendapat ketiga udah, nah kerjain aja silaturahim yang banyak. Kerjain aja taat yang banyak. Nambah umur alhamdulillah 65 jadi 75. Kalau nggak nambah berkah umur. Berkah apa? Manfaat umur. Ya, banyak kebaikan dari umurmu. Walaupun kau tidak nambah secara huruf, secara angka, tapi berkah. Ya, makanya sebaliknya kemaksiatan dia tadi bikin umurnya kayaknya pendek. Makanya Allah menyebut orang kafir itu amwatun ghairu ahya. Mereka orang mati yang tidak hidup. Coba kita lihat nih. Lanjut. Jadi hakikatnya, Jadi pada hakikatnya yang dimaksud dengan kehidupan adalah hidupnya hati. Umur manusia sepanjang hidupnya hati tersebut. Ia tidak lain hanyalah waktu-waktu yang digunakan untuk mengingat Allah. Itulah yang dimaksud waktu-waktu umurnya, tidak ada umur selainnya. taib di antara dam. Nah, jadi gini. Jadi umur manusia ya ada orang umurnya mungkin 70. Tapi kalau ditanya yang benarnya 10. Itu nggak? Ya, Kenapa? Karena 10 itulah diisi dengan ketaatan. Jadi umur umur teteh berapa nih? Ya 45 ya misalnya. Maka kalau teteh ditanya sama saya, menurut teteh umur yang berkah berapa? Teteh bisa hitung kan? Kayaknya Pak Ustadz ya kayaknya sekian deh. Iya kan? Ya, kalau Masya Allah. Eh, jadi kasihan ya, kasihan. Jadi hakikat umur itu adalah bagaimana hidupnya hati. Bukan hanya sekadar panjang umur, tapi berkah umurnya. Tapi hidupnya hati. Makanya saya ditanya, Ustaz berapa umurnya? Saya sekarang 49. Menurut Ustaz, yang manfaat umurnya dari 49 itu berapa? Saya bisa jawab. Ya, karena betapa banyak, Masya Allah. Ya, jadi ada orang umur 70 tahun gitu tanya, yang benar sih sekarang Pak Ustaz, saya baru, ya umur saya 70. Tapi ya yang benar mah baru 2 tahun Pak Ustaz. Banyak orang yang umurnya panjang. Tapi ternyata sebenarnya umurnya pendek. Kenapa? Karena nggak berkah. Penuh dengan kemaksiatan. Berkahnya setelah tobat. Berkahnya setelah hijrah. Berkahnya setelah menuntut ilmu. Kalau dihitung-hitung, ya mungkin baru 3 tahun, 4 tahun. Ustaz. Tapi di antara dampak, di antara dampak maksiat juga yaitu menghilangkan keberkahan umur, rizki, ilmu, amal, dan ketaatan. Secara umum, maksiat memang menghapuskan keberkahan agama dan dunia. Tidak akan engkau dapati sedikit pun keberkahan umur
agama, dan dunia dari orang yang bermaksiat kepada Allah. Bahkan tidaklah keberkahan itu dihapuskan dari bumi, melainkan disebabkan oleh maksiat para makhluk. Jadi kita bicara bukan harta ya, ya. Jadi kita bicara nggak akan didapati orang berkah umurnya, agamanya, ya, dan dunia dari orang yang bermaksiat kepada. Jadi yang sering kita lihat orang Islam yang banyak maksiatnya, umurnya gak berkah karena banyak kemaksiatannya. Agamanya juga kurang. Aku Islam tapi nggak belajar. Aku Islam tapi masih melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, dunianya juga kadang-kadang hancur banget. Tapi ada saja memang orang-orang yang berbeda. Dia Islam, gak sholat, banyak maksiat, tapi Pak Ustadz kaya raya. Iya, mungkin dia kaya. Tapi kayanya jadi cobaan buat dia. Istidraj yang membuat dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Umurnya gak berkah karena hari-harinya penuh kemaksiatan walaupun dia ngaku Islam. Agamanya apalah gak pernah ta'lim, ya. Dunianya mungkin kelihatan mewah, ya, tapi ternyata ya gak berkah umurnya dan agamanya. Ternyata dunianya yang banyak, mobilnya yang banyak, hartanya yang berlimpah, ternyata membuat dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah istidraj. Maka tidak ada keberkahan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari keberkahan umur, agama dan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Artinya teh, Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surat tuh Al. lihat, di sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami siksa mereka. Berarti apa? Keberkahannya hilang. Hmm. Ya, jadi jadi karena apa keberkahan kita hilang itu gara-gara kemaksiatan. Ini ayatnya. Saya ulangi Bapak Ibu, keberkahan itu bertambahnya kebaikan. Ternyata keberkahan itu bisa hilang. Kenapa keberkahan hilang? Karena kemaksiatan. Makanya sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, tuh, beriman bertakwa, dilimpahkan oleh Allah berkah dari langit dan bumi. Ya kalau beriman bertakwa Allah kasih berkah ke bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Nah, ini apa? Kami siksa mereka. Berarti berkahnya hilang. Kenapa? Karena kemaksiatan. Baik lanjut ya. Umur. Umur seorang hamba adalah rentang waktu kehidupannya. Tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah dan tersibukkan dengan selainnya. Kehidupan binatang ternak lebih baik dibandingkan kehidupan orang yang kondisinya demikian atau berbuat maksiat. Kehidupan seorang manusia adalah kehidupan hati dan ruhnya. Tidak ada kehidupan hati, melainkan dengan mengenal penciptanya, mencintainya, beribadah hanya kepadanya, kembali kepadanya, tenang dengan hanya mengingatnya, dan berada dekat dengannya. Jika seseorang tidak memiliki kehidupan yang demikian, maka ia telah kehilangan seluruh kebaikan. Padahal kebaikan itu tidak dapat ditukar dengan kekayaan yang ada di dunia. Bahkan seisi dunia tidak mampu menggantikan kehidupan tersebut. Baik. Bahkan ada ulama mengatakan kalau orang tahu nikmatnya tahajud dan ini raja-raja, kalau para raja, andai para raja mengetahui nikmatnya qiyamul lail,
Andai para raja mengetahui nikmatnya ketaatan kepada Allah, maka dia akan merampas kenikmatan tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika seseorang uh, sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kembali kepadanya, mengingatnya, maka insya Allah ini adalah bagian daripada keberkahan, bagian daripada kebaikan. Ya, jadi kadang-kadang orang kan yang dilihat materi terus itu ya. Iya Ustaz, benar. Sukses itu kaya. Sukses itu punya ini, punya itu. Sukses itu bisa begini, bisa begitu. Padahal sukses itu masuk surga. Itu aja sih. Sukses itu masuk surga. Makanya ada sebuah video, ada tanya jawab. Jadi ceritanya ada kumpul-kumpul reun itu. Kumpul ini kan suka jadi ajang sombong tuh. Siapa Katanya. yang paling sukses? Katanya ya, siapa yang paling kaya? Nah, ini ada yang nanya, menurut lo teman-teman kita yang paling sukses siapa? Lalu kata temannya, emang udah ada yang masuk surga? Emang udah ada yang masuk surga? Maksudnya apa? Bahwa kesuksesan itu yang masuk surga. Nah, itu yang pertama sukses. Nah, sekarang kedua, maka yang kita cari. Jadi yang bagus kita lihat tuh kehidupan itu ya jadi keberkahan. Ya, ya, masya Allah ya, gajinya biasa saja. Tapi anak-anaknya sehat, keluarganya masya Allah, jadi contoh banget buat masyarakat. Ya, jauh dari fitnah, jauh dari kabar-kabar miring. Ya, bisa menuntut ilmu, bisa sholat berjamaah di masjid, bisa kajian, ya, walaupun hartanya sedikit. Itu nih, ya. Sekarang berapa banyak orang yang hartanya banyak, pengen menuntut ilmu. Bahkan saya punya jamaah yang sampai resign dini. Akhirnya dia kursus bahasa Arab, kursus ini, kursus itu, semuanya dia jalan. Karena berapa banyak akhiratnya hilang. Baca Quran belum bisa. Sehingga akhirnya dia segera untuk memperbaiki diri. Banyak sekarang orang-orang yang kayaknya udah capek kali teh ya kerja ya. Udah capek ya, di duniawi terus dikejar. Maka dia berusaha belajar agama, kajian sana sini, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah ya kalau kita bisa punya rezeki, tapi juga berkah. Cuman rezeki bukan sebuah tolak ukur. Karena salah satu pola pikir orang kafir itu begini teh. Lu kaya, lu mulia. Ya, lu miskin, lu hina. Itu pola pikir bukan pola pikir Islam. Pola pikir Islam itu lu taat, lu mulia, lu maksiat, lu hina. Itu ya. Wa iza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa iza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Kalau Rabbnya ngasih ini kaya ini, dia mulia. Kalau ternyata dia lagi kurang, nggak punya, ya dia miskin. Itu pola pikir yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, itu salah surat apa ya? Surat apa tuh? Ya, surat Al-Lail ya. Ya, apa ya? Uh, itu salah satu mutafifin atau apa? Itu salah satu pola pikir yang salah. Mulia itu bukan dengan kaya. Hina itu bukan karena miskin. Mulia itu karena ketaatan. Hina itu karena kemaksiatan. Itu pola pikir yang benar. Maka ketika ada orang hartanya biasa saja tapi Masya Allah. Ibadahnya nikmat. Itu kaya teh. Nggak bisa dibelikan 100 rumah. Betul lah. Enggak. Ya, salat terus emang bisa dibeli. Kalau bisa dibeli orang kaya pada beli teh. Iya. Dijual sholat khusyuk. Siapa yang mau beli? BU butuh uang. Orang kaya pada
datang. Kenapa? Pengen banget bisa salat khusyuk. Ya, kalau misalnya nikmatnya tahajud bisa dibeli di pasar, orang pada nyari itu. Nikmatnya ya Allah, tenangnya hidup, ya, ya bisa dicari di mall, orang akan cari. Tapi semua itu tidak akan pernah kita dapatkan kenikmatan itu kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Sibuk dengan akhirat, ya, mengenal penciptanya, mencintai, menuntut ilmu. Saya pernah ketemu sama seorang ibu-ibu di sebuah toko buku. Lalu dia, karena saya takut ibu itu salah beli buku, saya nanya, ibu mau buku apa? Tapi dia malah curiga teh. Ya curiga. Siapa Anda? Saya pengajar. Kalau ibu mau buku yang bagus, saya tunjukin buku yang bagus. Karena namanya juga toko buku ya. Toko buku umum kan apa aja ada. Mau yang sesat, mau yang baik. Akhirnya dia nanya sama saya. Boleh saya tanya sama Anda? Itu ibu-ibu yang suka ke masjid, menuntut ilmu, apa sih? Masjid itu dia nggak punya kerjaan ya gitu. Jadi si ibu itu nyangka bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, kajian-kajian itu nggak punya kerjaan. Masya Allah ya, duniawi banget. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ya kita bisa makin tua nih, mudah-mudahan masih udah mulai bisa sholat khusyuk, udah mulai bisa baca Quran lebih baik, udah mulai menghafal ayat-ayat juz amma, udah mulai rutinin zikir pagi sore, udah mulai zikir habis sholat, udah mulai melakukan amal-amal soleh. Karena itu semua kenikmatan. Ya, itu semua adalah kebahagiaan hati. Banyak mungkin yang bisa punya harta ya, tapi belum tentu dia bisa tahajud di malam hari. Banyak yang mungkin yang bisa punya mobil listrik ya, tapi belum tentu dia bisa sholat duha setiap hari. Banyak orang mungkin ya yang punya tanah, rumah banyak, tapi belum tentu dia bisa zikir pagi dan sore. Maka alhamdulillah kalau ada ibu-ibu yang punya kelebihan rezeki, Allah muliakan dia dengan Allah berikan titipan yang banyak, tapi juga dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, lanjut karena itu. Karena itulah yang hidup di dunia ini sekitar 100 tahun, namun namun umurnya yang sebenarnya, yaitu yang ia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, tidak sampai 10 tahun. Ada juga yang memiliki harta berlimpah dari jenis emas dan perak, namun hartanya yang sebenarnya yang ia gunakan untuk ketaatan kepada Allah hanyalah sekitar 1.000 dirham. Ini Demikian. teh, kan tadi Karin saya udah bilang umurnya 100, tapi mungkin yang bisa dihitung berkah ya 10 tahun. Ya, jadi kadang-kadang berapa umurnya Pak? Ya, baru 5 tahun Pak Ustaz. Ah, Bapak udah tua, kok ngaku 5 tahun? Masih bayi dong. 5 tahun yang manfaat, 5 tahun yang benar. Sisanya adalah saya jauh dari Allah. Hartanya mungkin miliaran, tapi yang berarti hartanya mungkin cuma berapa puluh juta gitu lah. Ya, maksudnya apa? Hartanya yang disedekahkan. Ya mungkin emasnya banyak, peraknya banyak. Tapi sebenarnya hartanya yang asli ya cuma sedikit. Karena sedikit itu apa maksudnya? Sedikit yang digunakan untuk ketaatan, untuk sedekah. Jadi mudah-mudahan harta Anda banyak miliaran, tapi sedekah Anda pun juga ratusan juta. Ya, mudah-mudahan Allah. Makanya jadi orang kaya bisa jadi dia banyak sedekah, tapi bisa jadi orang kaya hanya kekayaannya saja yang kaya, tapi nilai hartanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ternyata cuma sedikit sekali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ketahuilah sesungguhnya di dunia itu dilaknat dan dilaknat
apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Maka inilah yang terdapat keberkahan khusus padanya. Allahul Musta'an. Baik, maksudnya semoga Allah menolong kita. Jadi dunia ini terlaknat, ya, dan terlaknat apa yang di dalamnya kecuali orang yang zikir kepada Allah, orang yang taat, orang yang berilmu, dan orang yang belajar ilmu. Taib yang keenam, umur adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Lanjut deh. Ya. Rasulullah. Sebentar, Ustaz. 6. Umur adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kamu berangan-angan menginginkan kematian, dan janganlah dia berdoa untuk mati sebelum datang kematian kepadanya. Sesungguhnya apabila salah seorang dari kamu mati, niscaya terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya umur itu tidaklah menambahkan sesuatu bagi orang mukmin kecuali kebaikan. Taib. Jadi Bapak Ibu yang umurnya sudah panjang, ini mungkin bonus dari Allah. Apalagi yang udah lebih dari 60-an. Maka tentunya umur makin panjang makin banyak kebaikan. Ya, kenapa? Ya, wa innahu la yazidul mu'min umruh illa khairan. Sungguhnya umur tidaklah menambah bagi seorang mukmin kecuali kebaikan. Jadi ketika Anda nambah umurnya makin banyak tambah kebaikan. Ketika Anda bertambah umurnya makin banyak sedekah. Ya, jadi kalau nambah umur bukan party ya teh. Kalau nambah umur bukan barokilapi umrik. Ya, mat milad. Ya, bertambah umur maka makin bertambah kebaikannya. Ya, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan bertambah umur kita dan tentunya juga bertambah kebaikan kita. Lanjut, waktu adalah Waktu adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Seorang mukmin waktunya sangat berharga untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Setiap detik, menit, jam, dan hari adalah manfaat bagi seorang mukmin untuk berbuat kebaikan, berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu syar'i, belajar tentang tauhid, membaca buku-buku yang bermanfaat, mengerjakan sholat-sholat sunnah, membantu orang tua dan keluarga, membantu orang-orang susah, dan lainnya. baik. Inilah umur adalah kebaikan. Maka semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan dalam amal soleh. Dan makin bertambah umur kita, tentunya makin banyak baca Qur'annya, makin banyak menuntut ilmu syar'inya, dan lain-lain yang sudah kita bahas. Yang keempat, agar kita memperbaiki keadaan adalah 4 kesalahan yang selalu berulang setiap hari. Pertama, berbuat dosa dan maksiat. Ya, ini selalu berulang ya teh tiap hari ya teh. Iya, Ustaz. Ya, selalu berulang. Ya, ya kayaknya kalau ngilangin nggak mungkin lah teh. Tapi mungkin bisa mengurangi. Ya, mengurangi dari dosa-dosa besar. Apalagi sampai bisa mengurangi dari dosa besar semuanya. Jadi memang ada 4 kesalahan yang selalu berulang-ulang. Berbuat dosa dan maksiat. Ini selalu berulang-ulang terus. Kemudian menyanyiakan waktu. Ini selalu berulang-ulang. Betul nggak? Betul, Ustaz. Selalu berulang. Nah, ya, nah, ini ya minimal saya tahu begini, minimal ada rem dikit lah ya. Iya. Ya, ya ada rem dikit lah. Ya ini selalu berulang-ulang. Mungkin Senin kita sukses menjaga waktu. Selasa error lagi. Iya. Ya, ya, tiba-tiba Rabu bisa lagi jaga waktu. Kamis error lagi. Ya, maka ini selalu berulang-ulang. Nah, ini bagaimana ininya dia, bagaimana konsistennya. Ya, bagaimana konsistennya. Kalau dia sering menuntut ilmu, insya Allah banyak nasihat sehingga dia bisa terus memaksimalkan diri. Ya, tapi kadang-kadang ibu-ibu ya bagus ya banyak talim. Asal nggak banyak gosip itu aja sih. Ya. Ketiga, yang berulang-ulang bicarakan hal yang tidak berguna. Ada. Ini apa lagi?
Kadang-kadang kalau udah ngobrol ya sama teman-teman, sama tetangga-tetangga di komplek, ya, sama banyaklah hal-hal yang tidak berguna yang disampaikan. Ya maka mudah-mudahan ini kalau memang begini nggak terlalu lama gitu deh, paham nggak? Oke, batasin waktunya. Lihat Instagram 15 menit. Lihat Instagram setengah jam selesai. Harus punya komitmen. Ya, kumpul warga ya setengah jam pulang. Ya, karena kalau diikutin ya apa aja diomongin. Keempat, memberikan porsi perhatian yang terlalu besar terhadap masalah sepele. Nah ini lagi sama. Ya, misalnya suka mendengarkan kabar burung, ada. Sekarang banyak banget kita lihat pilpres beritanya. Ya betul Ustaz. Aduh itu. Aduh, ya ampun, sampai enjoy lihat komentar. Ya, ya. Jadi ya kita intinya ini banyak hal-hal sepele yang akhirnya kita berikan porsi yang lebih sehingga akhirnya buang-buang waktu. Ini membuat orang jadi apa nih ya? Ya, ya ini banyak banyak inilah banyak waktu terbuang. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon keselamatan. Ya, mohon ampunan dan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi saya ringkas ya. Saya ringkas, kita lagi belajar kitab, waktu dihabiskan untuk apa? Poin keenam, bagaimana memperbaiki keadaan Anda. Kita ini pengen keadaan baik, membaik terus. Ya, apalagi ini di apa sih di 2024 ya, katanya ada yang pengen lebih baik. Maka satu, perbaiki masa lalu dan masa depan. Bagaimana memperbaiki masa lalu dengan istighfar, memperbaiki masa depan dengan memperbaiki hari ini. Ya, maka hari ini perbaiki dengan ibadah, ya, dengan ketaatan dan tentunya taubat dan nasuha. Kemudian yang kedua, pentingnya menjaga waktu. Ya, maka jaga waktu ini memang sangat sulit. Ya, maka mudah-mudahan kalau memang Anda tidak bisa menjaganya, jangan sampai akhirnya waktu itu terbuang begitu saja. Ya, minimal ada kesolehan-kesolehan dalam 24 jam ini. Ya. Kemudian yang ketiga, sadari bahwa hari-hari adalah bekal. Supaya berubah keadaan kita, sadari hari-hari adalah bekal. Hari-hari yang kita lalui adalah bekal Anda ke akhirat. Maka pergunakan hari-hari itu untuk menambah bekal. Hati-hati, hari-hari berlalu tanpa ilmu, tanpa menuntut ilmu. Hari-hari berlalu tanpa zikir, tanpa sholat berjamaah di masjid buat laki-laki. Hari-hari berlalu tanpa baca Quran. Hari-hari berlalu tanpa sedekah. Maka poin yang ketiga agar berubah keadaan Anda, sadari bahwa hari-hari adalah bekal. Ya, bukan hari-hari adalah belanja, teh. Gitu ya. Itu Hormat. ya. Kemudian kewajiban sekarang, pahami apa kewajibanmu sekarang. Ya, jangan mikirin masa depan, masa yang akan datang. Sedangkan sekarang yang ada Anda sia-siakan. Ya, mikirin Ramadan sampai lupa bayar utang puasa. Mikirin Ramadan sampai lupa persiapan. Bikin Ramadan yang dipikirin pulang kampung. Mikirin Ramadan yang dipikirin menu buka, nyari menu. Apa menu biar keluarga senang. Sampai lupa di hal-hal yang sekarang yang penting untuk dia lakukan. Yang kelima, ya, umur yang tidak berkah. Perhatikan ketika kondisimu ingin berubah, maka pastikan umurmu penuh dengan berkah. Gimana umur agar berkah? Dekatkan dirimu kepada Allah. Karena umur yang sebenarnya adalah hidupnya hati. Ya, umur yang sebenarnya adalah dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka umur adalah anugerah dari Allah. Maka ada yang lalaikan umur, ada yang akhirnya umurnya berkah. Maka kita termasuk mudah-mudahan umur yang berkah. Ya, kenapa umur bisa tidak berkah? Karena kemaksiatan. Ya, kemudian
Selanjutnya bahkan keberkahan akan hilang karena kemaksiatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya agar kita memperbaiki keadaan umur adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Sadari bahwa setiap bertambah umur kita, maka harusnya bertambah kebaikan kita. Ya, sekarang umur berapa ibu-ibu? 45. Terus beramal soleh. Tiba-tiba nambah 46. Mudah-mudahan lebih lagi. 47 lebih lagi. Yang ketujuh ini sangat 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 nusuk sekali ini. Ini nampol habis. Ternyata dalam kehidupan ini ada selalu yang berulang-ulang. Pertama, berbuat dosa dan maksiat. Nyanyiakan waktu. Membicarakan hal yang tidak berguna. Kemudian memberikan porsi perhatian terhadap hal-hal yang sepele. Taib teh, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan Ustadz. Taib. Eh, em, Assalamualaikum Ustadz. Saya dijauhi teman karena tidak mau lagi diajak nongkrong atau diajak gibah, dianggap intoleran. Sedih juga Ustadz, karena mayoritas teman di sini Nasrani. Bagaimana cara menghibur hati yang sedih ini Ustadz? Syukron. Pertama, hubungi Teh Vina, hubungi Teh Risa, karena mereka punya teman-teman yang baik. Ya, atau dia posisinya di mana? Ya, cari komunitas-komunitas kan banyak sekarang yang muslim katanya. Jadi ginilah, Anda tinggal di negeri yang non muslim. Kemudian Anda pengen menghindari hal-hal yang sia-sia. Emang ini butuh perjuangan. Karena Anda harus mengurangi waktu buat mereka. Anda harus sedikit jaga jarak dari mereka. Dan memang hidup ini pilihan. Anda tinggal milih. Anda mau terus sama mereka, dosa bertambah. Sedangkan umur Anda berkurang. Bukan nambah kebaikan, tapi malah nambah dosa. Atau malah Anda akan terpengaruh dengan akidah mereka. Ini berbahaya. Ya, kalau mau bisa Anda warnai mereka menjadi lebih baik. Gak bisa Pak Ustadz, ya sudah. Memang Anda sudah selayaknya berkata kepada dia, nongkrong memang asik, tapi meninggalkan dosa jauh lebih asik. Memang saya butuh teman untuk berbicara, untuk ngobrol. Apalah artinya teman? Kalau saya punya teman dekat, tambah tahu, tapi tambah jauh dari Allah. Sudah saatnya kita beranikan diri dengan cara ya berkata kepada teman kita, aduh, ya mungkin kalau nggak berani ya udah bilang aja, aduh banyak kerjaan. Ya emang ibu kan banyak kerjaan ya, masa kan kerja. Ya. Aduh, ya emang harus milih kok. Karena teman-teman itu akan terseleksi nanti. Teman kita berapa banyak SMP, SMA, kuliah luar biasa banyaknya. Saya tanya teh, berapa yang dekat sama teteh? Sekarang Ustadz, sekarang Hah? tinggal tiga. Iya, Tinggal tiga. sekarang tinggal tiga. Sama, ya. Kayak apa ya? Saya kan dulu gaul banget. Tapi sekarang ya nggak ada tuh yang nempel. Ya, malah sekarang adanya saudara-saudara yang baru, tetangga-tetangga yang baik. Ternyata memang saudara teman-teman kita itu tetangga akhirnya yang ketemu di masjid. Memang sih harus milih ya. Saya kalau bilang Anda suruh maksain ya nggak bisa ya. Anda harus punya pilihan. Ya harus ada hanya punya pilihan. Karena tentunya pilihan ini yang menentukan masa depan Anda di akhirat, bukan dunia. Ya, apakah mau nambah dosamu? Apakah mau nambah maksiatmu? Enggak sedikit teh. Saya dapat curhatan dari seorang bapak yang yang istrinya selingkuh, zina, karena teman-temannya. Karena teman-temannya. Teman-temannya luar biasa. Akhirnya dia selingkuh, zina, ya, karena teman-temannya. Maka sudah saatnya kita bisa memilah dan memilih teman. Karena teman ini adalah nikmat yang kedua setelah Islam, kata Umar bin Khattab. Temanmu adalah surga neraka.
maka nanti di akhirat ada orang nyesel punya teman dia. Ya, eh, nyesel karena temannya itu menjauhkan dia dari Allah. Jadi saya sarankan sama ibu cari komunitas lain. Insya Allah ibu doa sama Allah minta teman-teman yang soleh. Ibu zikir pagi sore nanti akan ketemu. Ibu pasang frekuensi itu. Zikir pagi sore itu frekuensi. Nanti Allah yang akan mengarahkan ibu. Ya, atau Tevina bisa kasih apa saran atau apa ya. Tapi Ya, kalau nggak ketemu juga karena memang negerinya negeri non Muslim, ya ya lebih baik ya kalau memang gitu Anda coba cari tempat yang lain yang banyak orang Muslimnya. Ya, atau ya memang kita harus memilih. Anda lebih baik sendiri tapi nggak punya dosa atau lebih bareng-bareng tapi banyak dosanya. Kita sih berharap bareng-bareng tapi banyak pahalanya. iya Tapi betul. pilihan nggak ada, pilihannya nggak ada, gitu. Pilihannya nggak. Maka harus bisa milih ya, bisa milih. Insya Allah, ibu doa yang banyak, zikir pagi sore, ya ibadah yang bagus, insya Allah ketemu nanti. Ya, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan doa. Ya, Allah akan pertemukan Anda dengan teman-teman yang baik. Lanjut. Ya. Eh, eh, ini ada yang dari kolom chat, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf bertanya di luar topik. Mana yang harus didahulukan? Menabung untuk beli rumah karena saya belum punya rumah, atau menabung untuk berangkat haji? Dan pertanyaan kedua, saya tinggal di negara non-Muslim. Kalau saya beli ayam atau daging sapi di restoran non-halal, bagaimana Pak Ustadz? Baik. Yang namanya haji bagi orang yang itu adalah tambahan bagi orang yang sudah melaksanakan 4 rukun Islam, maka haji adalah bagian mana kesempurnaan. Nah sekarang Anda belum punya rumah. Terus kalau Anda pergi haji tinggal di mana? Ya, tinggal di mana? Saya sarankan mendingan sekarang begini. Ya, ya, terus doa minta berangkat haji. Lalu penuhi dulu kebutuhan sekunder. Apa sih namanya? Primer apa sekunder? Kalau rumah primer harusnya Ustadz. Primer. Ya penuhi dulu kebutuhan primer. Ya, karena itu kan tempat berlindung deh. Ya, tempat berlindung. Jadi sekarang yang penting doa terus. Siapa tahu dengan berdoa terus, minta haji, ya sambil nabung buat bikin rumah, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi saya saran. Lain lagi kalau kasus yang lain teh. Karena ada jamaah saya udah kaya teh kaya, tapi dia pengen bangun rumah. Ada rumahnya ya udah ada, pengen renovasi kali teh ya, udah bagus. Akhirnya dia milih, saya bilang ya udah pergi haji aja, kan rumah udah wah udah lumayan gitu. Akhirnya dia malah bikin bangun rumah, sampai sekarang nggak berangkat haji juga deh. Ya, jadi kalau saya sarankan kan kasusnya beda gitu. Kalau Ya, Anda belum punya, ya mendingan bangun dulu. Ya rumah seadanya lah. Ya, nggak usah kayak rumah sultan. Jadi rumah bangun dulu karena itu kan penting buat keluarga. Tempat berteduh. Ya. Nah nanti kalau ada kelebihan sambil nabung. Insya Allah Allah mudahkan. Ya, yang mudahkan haji semoga dimudahkan. Insya Allah. Lanjut. Apa tadi satu lagi lupa. yang kedua itu bagaimana kalau membeli eh, daging ayam atau sapi dari restoran non halal Tapi di negeri kafir. di negeri kafir, Ustadz? Tinggal di Kafirnya apa? Yahudi apa Nasrani? wah, tidak jelas, Ustadz. Jadi gini, kalau itu negerinya adalah negeri orang Yahudi dan Nasrani, maka sembelihan ahli Yahudi dan ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani itu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau di negeri itu adalah bukan Yahudi dan Nasrani, seperti maaf ya Hindu, Buddha, maka tidak boleh. Ya, Ya tidak hukumnya boleh. boleh. Contoh, tapi misalnya gini, teteh punya tetangga orang non Muslim Yahudi, tapi motong ayam, dia jualan ayam Pak Ustaz, tapi motong ayamnya dicekek, potong ayamnya nggak dipotong, ya maka teteh tahu itu maka nggak boleh karena teteh yang tertahu tetangganya, Ya, paham nggak? paham, paham, Ustadz. Tapi kalau teteh tahu nggak boleh beli. Tapi kalau nggak tahu
beli di ini ya, di mana di restoran yang Nasrani, Yahudi, maka sembelihan mereka halal buat kaum muslim. Ya, tapi sekarang kan ada yang lebih hati-hati. Ada restoran-restoran muslim kan? Ya, tentunya di Hong Kong ada teh banyak. Oh, insya Allah, oh, Pak. Lumayan Ustaz. Alhamdulillah, udah Ya, mulai. insya Allah. Sekarang banyak orang Turki, orang Pakistan, ya kan? Ya. Mereka yang berdagang, yang halal. Jadi kalau misalnya ada, usaha dulu lah. Supaya Anda nggak kena syubhat, nggak kena was-was. Ya, tapi kalau nggak ada, selama itu memang Yahudi dan Nasrani, ya apa-apa. Dan selama dia memang nggak tahu penyembelihannya kayak apa. Ya, yang penting dia Yahudi dan Nasrani. Lanjut. Ustadz, Afwan di luar tema, suami saya sudah 3 bulan sakit, belum kuat untuk berjalan ke masjid. Disarankan oleh takmir masjid di tempat kami tinggal untuk tetap melakukan sholat Jumat 2 rakaat dari rumah, walaupun tidak bisa mendengar khutbah. Selama ini suami hanya melakukan sholat duhur 4 rakaat di rumah. Mana yang sebaiknya dikerjakan? Niat sholat Jumat atau niat sholat zuhur? Syukron Ustadz. Sakit apa? Cancer Ustadz. Bisa ke masjid? Enggak, bedridden apa namanya? Eh Bed di rest. tempat tidur, bed rest, iya. Hmm. Bisa pakai mobil? Wah, Tidurnya di mobil? kurang tahu Ustaz. Saya pernah ngelihat ada orang teh, dia di mobil saja. Ya, di mobil saja karena mungkin dia sakit. Ya, sakit. Ya, dia di mobil saja tapi samping masjid deh. Jadi parkirannya dekat masjid. Ya. Jadi kalau misalnya dia sakit yang memang nggak bisa ke masjid, masalahnya kan saya pernah share tuh di Instagram saya kemarin teh, orang sholat ke masjid bawa tabung oksigen. Ya, Kan luar biasa itu ke masjid buat tabung oksigen. Atau justru minta sama takbir masjid teh. Saya pernah nih teh ya, ada seorang hamba Allah namanya Pak Sariful. Dia ikut kajian saya teh pakai kasur. Jadi dia bawa kasur, jadi dia di atas kasur pengen dengar kajian. Maksudnya pakai kasur itu teh, kasur kayak dokter gitu. ya, Ya saking pengen dengar kajian. Jadi kalau saya sarankan, saya nggak tahu kemampuan dia bisa jalan nggak gitu. Oke nggak bisa jalan tapi bisa didorong. Ya, maka ini tugas anaknya, istrinya. Maka di tempat saya itu di Masjid As-Sof ya, ada bapak-bapak yang didorong sama istrinya. Sehingga dia sholat berjamaah di masjid subuh. Walaupun nggak bisa 5 waktu. Jadi kalau Jumatan, ya saya berharap Allah kasih kekuatan buat keluarganya untuk mau membawanya. Mungkin dengan cara apa teh ya? Tadi pakai mobil tadi teh tidurnya di mobil. Ya, di mobil, tapi mobilnya dihadapkan ke tempat parkiran yang ada kiblat. Biar dia bisa melihat jamaah, bisa mendengarkan khutbah. Ya, karena diusahakan anak itu sholat Jumat ya. ya, Tapi kalau ternyata nggak bisa, nggak boleh, berbahaya, ya dia sholat zuhur teh, nggak sholat Jumat. iya, betul Ya, Ustaz. dia sholat zuhur, nggak sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu nggak bisa online. Ya, sholat Jumat itu nggak bisa di rumah. Ya, harus dalam satu kawasan. Kalaupun memang melebar keluar, itu tetap terdengar miknya. Nah, masalahnya kan dia di rumah, masjidnya di mana, gitu. Jadi Ya, ya mudah-mudahan ya kalau orang yang memang dulunya suka ke masjid, ya, insya Allah walaupun sakit dia tetap ke masjid itu. Ya, nah, makanya ya mudah-mudahan Allah mudahkan keluarganya untuk bisa membawanya ya ke masjid dan mudah-mudahan Allah kasih sehat minimal dia bisa duduk di kursi roda ya di kursi roda sehingga anaknya bisa bawa istrinya bisa bawa. Baik terakhir Akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu dilimpahkan keberkahan dari Allah. Izin bertanya, bagaimana jika melakukan zikir pagi setelah matahari terbit? Karena seringnya baru sempat jam segitu.
kadang-kadang sambil di jalan saat berangkat kerja. Syukron. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waktu terakhir itu sampai tengah hari ya, tengah Mhm. hari sampai sebelum zuhur. Jadi zikir pagi itu paling telat sampai sebelum zuhur. Ya, cuman yang afdol habis subuh. Kalau menurut Ibnu Qayyim. Tapi yang mubah boleh itu sebelum sebelum tengah hari, sebelum jam 12 lah. Jadi masih boleh intinya orang zikir pagi sore walaupun di Udah. jam 9, 10, 11, Oh, 12 oh, boleh. boleh Ustadz ya. Boleh, boleh. Itu justru fatwa dari Komite Fatwa Saudi Arabia. Ya, jadi intinya boleh. Jadi yang afdol, jadi gini teh, ada yang afdol, ada yang boleh. Kalau yang afdol ya di subuh sebelum matahari terbit. Tapi yang boleh kayak salat witir, witir kan boleh habis isya. Tapi Ya. yang afdol sepertiga malam. Zikir pagi sore yang afdol ya habis subuh sebelum terbit matahari. Tapi yang boleh sebelum tengah hari. Semoga bermanfaat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, mudah-mudahan ini udah bab 6, makin terasa pentingnya waktu, makin sadar minimal ada remnya, Iya. minimal kita bisa ngurangin dikit-dikit porsi-porsi yang memang gak manfaat. Ya sempurna kayaknya susah, karena kita mungkin terlalu banyak. Tapi kalau ada yang bisa, Masya Allah. Kalau ada yang nggak bisa, mudah-mudahan tetap bisa menjaga waktunya, walaupun tidak semuanya. Tetap walaupun waktunya ngobrolnya banyak, tapi ada nilai dakwahnya, ada nilai ukhuwah Islamiyahnya, tebar kebaikannya. Jadi coba kita hiasi waktu-waktu yang kita lewati ini dengan dakwah, dengan nasihat, dengan buku-buku, dengan niat yang baik. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memaksimalkan diri. Insya Allah. Ya, yuk, masa lalu sudah berlalu, masa yang akan datang belum tentu ketemu, masa sekarang milikmu maka beramal. Semoga Allah mudahkan kita menjadi lebih baik lagi insya Allah. Barakallahu fikum, terima kasih Teh Vina dan Teh Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan Pamit ya kajian. Teh. Pamit, mangga Ya. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sampai ketemu bulan depan insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.